akhirnya guys, ini jadi mumpung ini Eko lagi bikin konten di alter ego nih. Jadi apa kayak gedor alter ego, terus aku nemenin, jadi aku bikin konten ya santai-santai aja ngobrol santai. Di sini ada bos alter ego. Ini panutanku guys. Panutan. Saja panutan lagi ya. Kalau ini ada Maharaja Nimo TV, Maharaja Mobile Legend, Maharaja dari segala raja di Mobile Legend guys ya. Ya kan? Jelas dong. Raja. King jelas Eko. raja kok. King Eko. King. Betul. Juara dunia MVP baru siapa? Indo, baru Eko. Betul. Sudahlah. Nah, intinya seperti itu. Jadi kita yang mau ngobrol-ngobrol santai aja. Mungkin aku awal mau buka dari Delwin. Jadi menurut Delwin season ini bagaimana? Apa performa alter ego, puas nggak, dan ke depan tuh bakal bisa juara nggak Mas Yani? Kalau puas mah puas lah Yur, gila. Kita kan pas season ini nyampe pertengahan season aja banyak yang bilang, oh lihatnya nunggu nanti pertengahan season juga pasti kalah kayak season lalu. Jadi kita udah berhasil lewatin itu, udah lebih tenang lah sekarang. Update nih kan, ntar lagi besok update. Ya besok update. Gimana nih? Enggak lah, kalau yang season lalu kan kita ada masalah internal sih. Jadi bukan karena patch-nya kita nggak bisa keep up, tapi gara-gara ada masalah internal, jadi kita benar-benar nggak bisa keep up sama sekali. Jadi itu meskipun andaikan waktu season itu yang turun, meskipun nggak ada patch pun, Koko yakin tetap turun? Tetap turun, pasti tetap turun. Soalnya ada masalah, kita benar-benar ada masalah yang... Jadi pada saat itu bukan karena patch kok, kan? Tapi anggapan pada saat itu netizen alter ego tidak bisa menerima patch itu, ternyata bukan. Iya, patch-nya kayak katalis lah. Jadi karena ada patch itu jadi makin parah. Soalnya kita benar-benar nggak bisa keep up sama tim-tim lain di MPL yang udah beradaptasi. Kita telat banget adaptasinya. To the point where ya kita benar-benar underperform lah. Tapi belajar kan dari yang kemarin sama sekarang itu kan kemarin berapa season tuh? 2 season kan? Belajar. Ya, 2 season. 2 season apa? Season 6 itu kan atas tuh. Season 7 kan naik. Tapi ada yang bilang kita tuh selalu bagusnya di season genap. Season 4 juara 3, season 6 masuk final, season 8 tanda tanya. Amin, bro. Amin. Ini sih kalau sampai juara itu istilahnya apa namanya kok, konspirasi. 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 Settingan. Tapi alter ego aku seneng sih, karena menurutku, aku kalau lihat dari alter ego tuh menurutku tuh kayak player yang masih tujuannya tuh juara gitu. Bener nggak kok menurutku? Ya visi misi mereka tuh masih ya Kompetitif juara. banget gitu loh. Tapi kalau lu orang main juga pasti lu orang maunya juara kan? Juara. Ya Iya, pasti lah. Cuman ada juga orang yang kayak gitu kok. Pasti ada. Cuma kita nggak tahu di luar kan. Pasti ada lah kayak misalnya lu mau main nih, tapi lu masih gue mau ngejar juara tapi gue butuh uang nih, gimana nih? Nah, itu kan jadi dua hal yang maksudnya beda. live streaming. Komitmen lu kan jadi terpecah gitu loh untuk yang kejuaraan gitu maksudnya ngejar prestasi. Padahal ingat lagi, meskipun kayak posisi kita sekarang pun kan, kita dulu tuh awalnya kan bukan duit kok. Duit tuh kita anggap kayak nanti bonus pasti nyusul, yang penting tuh bagaimana caranya kita cari juara dulu. Oh iya, dulu gue tuh pas season 4 dulu gue season 4 tuh gue bodo amat soal untuk uang. Ya, istri anak gue tuh gue pindahin di sini, YouTube gue matiin itu berapa lama ya? 6 bulan. 7 bulan gue Untuk matiin. asal upload live streaming Ngurus. cuma buat yang penting ngejar jam, diem gitu, mainnya sambil gini. Aku inget gini. Ngerokok. diem doang. ngerokok itu udah bodo amat gue. Jadi karena kan visi misi gue tuh juara dulu gitu loh. Tapi bener lah, itu cengeng. Terus look at you now kan, lu orang udah berhasil dapetin apa yang lu impiin. Terus sekarang lu udah bebas mau ngapain aja gitu kan. Tapi anak muda sekarang banyak yang salah kaprah gitu loh. Maksudnya kayak akhirnya mereka tuh mau instan gitu, mau cepet terkenal tanpa mau ngejar juara dulu gitu loh. Itu yang banyak terjadi di anak muda sekarang. Menurutku mental yang agak rusaknya tuh di situ. Ya emang ya nggak bisa nyalain pilihan mereka juga. Cuma mereka realistis. Nggak masalah juga, asal lu nggak ngerugiin yang lain. Ya, makanya sama kayak tadi, kayak waktu kita ngobrol sama kayak Cis Bang, lu kayak gitu nggak apa-apa realistis, tapi mending dari awal ngomong, memang gua nggak niat kompetisi, jadi lu fokus di sini, bukan lu setengah-setengah ternyata masih mau kompetisi, lu masuk nggak niat malah ngerusak. Mending dari awal udah ngomong gitu kan. Yap. Jadi kayak masalah di posisi tim lu sekarang, untuk sekarang kan tuh internalnya udah nggak ada lagi. Udah soft semua. Udah aman. Jadi lu berharap banget di season ini juara. Iyalah, berharap banget lah. Lu dukung alter ego? Alter ego plus EVOS lah. Waduh.
Gini, tapi kalau EVOS tuh karena teman-teman masih main kan. Ya, kalau EVOS. Tapi kalau alter ego tuh aku mesti kayak lebih ke arah gini kok. Lu ngerti gak sih? Lu mempunyai hati kecil gitu loh. Hati kecil maksudnya aku pengen lah melihat orang yang emang benar-benar tuh kayak karena alter ego tuh kayak merepresentasikan bahwa lu tuh kayak semua tuh benar-benar kebutnya dari awal bersama-sama terus juara itu sesuatu menurutku yang keren gitu loh. Sedangkan tim lain tuh ada kayak yang misalnya mau juara tuh kayak kelihatan banget kayak pengen instan atau bongkar pasang gitu loh, ngerti gak? Kalau alter ego ini kan prosesnya tuh udah kayak panjang banget. Nah ini kalau sampai mereka juara itu merepresentasikan bahwa memang usaha itu tidak mengkhianati hasil. Makanya aku berharap dari kecilku alter ego juara. Tapi alter ego kan udah berapa tahun juga tuh masalahnya. Iya kayak Maman, Mamo, Cassius itu udah 3 tahun. Udah 3 tahun loh mereka di sini. Dan mereka harusnya udah pantas untuk juara lah. Maksudnya untuk udah kapabilitas mereka tuh menurutku udah pantas untuk juara gitu. Udah saatnya lah. Yang tadi saatnya ini kayak Bunga tuh saatnya lu metik gitu loh. Udah 3 tahun. Iya Aras juga sekarang kan udah jadi coach Del. Aras. Pak Irwan Tapi pada akhirnya yang dulu, tapi gue bingung kok gini. Lu player yang lama nih, tapi lu tetap pertahankan gitu loh. Walaupun lu memposisikan mereka di mana aja gitu. Ya soalnya gue percaya. Kenapa lu lakuin itu? Soalnya gue percaya sama mereka dan mereka pun juga percaya sama kita orang gitu di AE. Dulu pas kita bangun AE ya, wah gila kita diremehin banget bro. Kan waktu ngobrol-ngobrol sama owner lain ada yang ngomong gini salah satunya. Kayak, lu kenapa sih bikin tim nggak serius banget gitu. Terus gue bilang, hah nggak serius kenapa? Ya iya tuh pemain-pemain nggak ada yang gue kenal gitu, dia ngomong gitu. Terus gue bilang ya lu lihat aja nanti gitu kan. Iya pas dulu YSPL. Lu pembuktian sekarang berarti. Enggak, YSPL kan kita peringkat 1. Peringkat 1 juga. Ingat tau yang lu dibantai Capcom. Iya, lu dibantai Capcom. ESPN alter ego emang Ada. Satu waktu itu. Kita peringkat 1. Kan nggak ada playoff tuh, playoffnya nggak ada. Playoffnya nggak ada, tapi pada satu turnamen yang benar-benar yang awal ada ya liga lah. Iya, liga sampai berapa tim itu kan alter ego nomor 1 lu dibantai Capcom. mulai Lu dibantai Capcom. ya lu apa emang? Lu Frey? Gue EVOS. Lu ada nggak sih waktu itu? Oh Nggak, aku ESPL. iya ESPL. ESPL yang Ini yang pick. lu harus datang ke pick itu. Iya. Lu ada nggak sih? Aku ada di Louvre sampai pertengahan season. Dulu terus? Di pertengahan season, jadi itu kayak akhirnya di pertengahan season aku keluar, Marsha masuk. Oh. Lu ngapain? Aku pindah ke Revo. Oh iya. Terus lu di Revo nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa, jadi badut. Badut penghibur, tapi nggak apa-apa sih itu. Kayaknya jalannya deh untuk akhirnya aku masuk EVOS Revo gitu. Enggak juga lah, lu mah percaya tahayul. Hoki lu masuk EVOS, Cok. Enggak, yang masuk Berkat lu ya? Enggak, bukan dia. Oh bukan berkat dia. Yang mau gua tuh cuma tinggal Gustian doang. Justru dia nggak mau ya? Dia tuh Mau nggak mau. Gitu. Soalnya gue trauma banget sama dia. Dia nih serius. Apa ya? Kok jadi tuh lu labil banget kan dulu. Bukan labil, tapi pada saat itu aku juga ngomongin lu gitu loh. Maksudnya Ya tuh lu ngajarin gua bahwa Nggak. kayak lu ngajarin gua kayak tim tuh realistis. Iya. Tapi kalau mau juara dengan roster yang ini, Nggak kita bisa. nggak akan juara gitu loh. Tapi Eko ngerasa bisa gitu. Ya akhirnya aku mending ambil jalan pisah gitu loh. tapi bisa kan pada saat itu. Juara 2. Lu Kita juara 2 kan? enggak yang waktu season 2 kan pisahnya kan season 2. Kan gua juara 2. Ya, juara 2 nggak juara 1 kan? Kan gua juara 2. Tahu lu juara 2. Lu juara 4. Tuh, bukan. 4 dan aku pun lu pikir aku ke tim situ seret banget karena aku cuma kesertnya sama Gustian. Oh, di Louvre. Louvre tuh kan cuma seretnya sama Gustian. Tapi kan dulu mimpiku kan menggabungkan lu sama Gustian, gue yakin juara gitu loh. Oh dan bener. Tapi gua nggak nyangka sih player-player lu ini kok ya. Kayak mereka potensinya gede banget. Gede banget. Bocah mekanik semua. Detik ini enggak juga. Tapi ada makro, enggak ya. juga. Sekarang posisinya itu udah hal yang Ya sekarang mah mekanik gampang udah dicari. inilah, udah menurut gua sekarang tuh yang harus diperbesar adalah makronya menurut gua ya untuk di dalam tim. Tapi yang ngaget itu Maman main itu sih gila sih. Maman main itu kayak menurutku tuh pemain yang beda lah. Kayak dia tuh kayak Maman tuh orang kreatif kok. Jadi gini, dia tuh kayak yang kelihatannya tuh bisa baca gini, dia tuh belajar membaca pikiran orang. Jadi kayak dia tuh misalnya melakukan sesuatu, orang tuh dia pasti mikir kalau aku kesini, aku bakal dibaca musuh sampai sini. Jadi aku mending kesini. Nah itu dia tuh orang yang kayaknya tipenya seperti itu. Kalau aku lihat dari gameplaynya ya, karena aku lihat orang kadang dari gameplay itu kelihatan kok. Maksudnya kayak tipe orang ini kayak apa kelihatan. Maman tuh yang menurutku tipe gitu, nyari jalan aneh-aneh yang pokoknya dia mau out of the box. Kita ada joke kalau tiap kali patch.
ada patch misalnya Mobile Legends ganti apa-apa, tapi kita tanya Man, kalau patch lu gimana Man? Soalnya dia beda sendiri. Masa? Iya, joke kita gitu kayak nggak jelas. Pantesan tuh. Iya bisa ini hero udah di nerf, di buff, bla bla bla, tapi di Maman tuh kayak beda. Dia bilang enggak masih bagus. Ya udah pakai. Bisa? Iya. Jadi kayak patch Maman tuh beda sendiri. Oh pantesan tadi dia bilang apa? Apa sih dia ini 10 kali lipatnya kami katanya dia gitu. Iya. Tapi dia memang Apa maksudnya 10 kali lipatnya? 10 kali lebih maju. lebih Oh, superior. najis banget tuh bocah. Orang hampir nggak pernah baca patch dia itu, kayak cobain aja gitu. Oh, dia nggak baca ya. Dia nyobain ya, kan kita ada briefing lah, ada meeting, terus kayak oke patch-nya gini-gini, kayaknya yang ini bakal kuat, ini bakal kuat. Ya pokoknya dia cuma dengerin terus dia nyobain sendiri aja gitu. Tapi lu kan apa namanya kok ngambil mereka ini kan bukan karena lu yang analisa mereka kan? Enggak. Dulu. Ya, Enggak, mereka- gue ikut bantu kayak analisa ke draft, ke musuhnya suka draft begini-begini ikut terjun. Cuman season ini enggak. Oh enggak, maksud gua playernya. Lu kan lihat gameplay player nih. Lu kan dulu kan player lu siapa? Awal banget. Wah awal banget itu pas baru mulai Maman, Mamo, terus ada si Joe namanya Joe, bukan Jonathan Gandhi. Oh ya Joe Jojo yang BTR. Joe BTR. Iya Joe yang main tank itu loh. Terus ada, aduh gue udah lupa cok, Raras sama pemain mid gue tuh namanya siapa ya, gue lupa. Nah, lu ngeliat potensi mereka gimana? Emang lu Nah waktu itu kan kita jadi narik Aras kan, soalnya kan Aras kan pas yang season awal kan top fighter kan. Terus Aras bilang dia udah ada tim nih, isinya ya ini. Terus kita bawa masuk, kita masukin ke ISPL gitu awalnya. Oh. Keren sih. Jadi Aras yang kita approach awalnya. Terus dia bawa Maman, kan Maman dulu cadangan di tim. Bawa Maman, terus dia bawa Mamo. Terus ya udah kita mulai dari Tapi sana. Doyo nggak kebawa ya, padahal mereka tuh Nggak, Doyo nggak temen- kebawa. Temen mainnya Maman ini. Iya, Doyok ke SFI kan. SFI dia kan. Dia kan pernah juara 3, Doyo. Iya Doyo. Doyo season 3 tuh juara 3 deh. Juara 3. Iya juara 3. Doyo tuh pernah Tiga. juara 3 loh MPL loh. Ngeri loh itu orang lo. Iya. Tapi Doyok jago banget lah dulu. gila. Masih Mantap top banget sih. tire lah, top tire. Bisa minum sendirian lah. sekarang udah tua. Udah punya istri. Udah Udah punya anak. Udah. Udah. Lagi yang mau dipikirin dia. Nah lanjut tadi aku mau lihat tanggapan. Terus tanggapan Koko menurut Koko MPL lu gimana? Maksudnya perkembangan MPL dari kacamata Koko dan apa yang menurut Koko itu ke depan perlu dilakukan MPL supaya liganya ini pasti kan namanya franchise pengen tuh maju terus kan supaya value mereka naik. Nah ini supaya mereka tuh harus melakukan apa yang di pandangan Koko tuh naik terus gitu loh. Offline sih, first of all kita harus mulai turnamen offline kayak dulu lagi. Soalnya kan kayak kita orang tahu lah penonton Mobile Legends tuh bener-bener semangat banget ya kan. Semangat. Tiap kali kita turnamen offline penuh gitu kan, rame, orang-orang teriak-teriak. Nah itu sih yang hilang selama berapa season ini gitu kan. Season dan, ya. Kita nggak bisa ngelihat euforia penonton, terus dari viewer yang nonton di rumah pun ngelihat euforia penonton yang di stage juga ikut seru gitu kan. Iya, ngefek. Ngefek banget. Adrenalinnya tuh ikut masuk. Apalagi buat tim yang lu bela gitu loh. Jadi itu first of all itu sih menurut gue yang paling penting yang harus cepetnya dilakuin. Harus cepet dilakuin. Tapi kalau prize pool mereka udah mulai ya akhirnya. Amin. Mulai di M3 akhirnya. M3. MPL belum naik. Pel belum. MPL belum. Ya, kayaknya naik tapi dikit. Ya naik dikit ya. Dikit banget ya udah kayak lu. Ya nggak berasa lah. Nggak berasa. Lu bagi banyak kan. Kalau M3 kan beda banget naiknya. Ya kayak sama dari 300 M2. jadi 850 kan sesuatu yang memang dem gitu loh. Sesuai dengan ini dong, sesuai dengan namanya kan World Championship kan. Lu kalau hadiahnya Iya kita Tiga. Tadi kan dapat saya 100. dulu kan dia kalau price pool naik main lagi nggak? Dia bilang main. Berapa? Kok udah naik 800 loh? 800 mah. Belum. Belum. Sekarang gini kok ya, maksudnya lu dengan 800 nih, lu potongan berapa? Ya kan juara satu kan biasanya dapat 50%. Emang bener nggak? 40 nggak sih? Ya sekitar 40 ya, segitu lah, let's say. 40. Dapat 800.000. Iya, 400.000 800.000. 5M lah gitu kan ya. 5M lah, taruh 5M. Nah, Lu tapi belum dipotong pajak. potong aja ini. Ya, Belum manajemen, belum Iya. latih coach, belum analis, belum. sekarang nih gimana ya gue? Untuk misalnya jujur aja ya, untuk sekarang ini di otak gue adalah misal gue ngebuang waktu nih untuk waktu berapa lama tuh? Setahun ya. Setahun lah, let's say. Karena itu 6 bulan lah, Enam- setengah satu season lah. Satu season lah. World Championship. Untuk gue mendapatkan World Championship dengan gue membawa apa namanya prize pool yang sebesar itu dengan berapa tadi 5M. Kalau gue pukul mundur nih waktunya gitu loh selama 6 bulan.
ya mungkin gue udah bisa dapetin itu gitu. Tetapi bener-bener karena sih. posisinya tuh kayak di dalam 5M ini belum lagi potongan segala macam. Yang paling nyakitin tuh satu sebenarnya, dapetin ini tuh susah banget. Lu dapetin juara. Lo harus bertarung lawan berapa puluh orang lain gitu kan. Orang lain buat dapetin ini gitu loh. Nah, Benar, jadi benar. kalau buat sekarang kayak misal apa namanya motivasi gue buat dapetin juara itu ya udah nggak ada sebenarnya. Udah pernah. Ya udah pernah. Udah pernah soalnya, bener-bener. Tapi kan sensasinya beda kok. Sensasinya Ya kan? memang beda. Pasti lu kangen lah main di panggung, nggak mungkin enggak kan? Kangen sih. Pasti Kangen lah. kayak ngerasain adrenalin pas maksud Iya lah. gitu kan. Ditontonin orang banyak. Kalau gue sih merasa biasa ya sih gue. Oh Karena ya? memang dari dulu tuh emang jadi gue itu udah ada apa sih udah gue setup gitu loh. Misalnya gue harus abis ini gue kesini, abis ini gue kesini, ini sini. Jadi gue udah puas banget gitu loh, udah puas lah. Akhirnya gue tempuh ini. Gak mungkin gue tetap harus setelah yang apa namanya tujuan gue udah dapet, gue lanjutin lagi gitu kan. Lo udah di bab selanjutnya. Iya udah gitu ya. beda. Itu mah udah beda dari visi misi gue lagi gitu. Bagus. Kalau menurut lu gimana? Apanya? Ya keputusan gue gitu loh. Ya nggak salah lah. Lo dulu pas baru mulai di sport tuh bayangin lo bisa hidup kayak gini nggak? Pertanyaan gue gitu aja. Pas awal-awal, ya udah. Pasti enggak. Makanya. Lu salah satu representatif harusnya anak-anak muda e-sport tuh untuk merubah nasib tuh lu salah satu kok. Oh? Ya mereka tuh pasti ngelihatnya misalnya kayak orang-orang lihat Life changing. Life changing itu siapa? Lu tuh salah satu gitu loh. Ya itu, karena menurut gua tuh kayak terkadang tuh kayak kalau kita mau mikir ini ya, gua ini lebih suka misal ini kita omongin lah, kita ini kan e-sport itu termasuk olahraga. Tapi kalau andai kata e-sport ini adalah individual, gua nih masuk di dalam kelas yang individual bermainnya, yang sendiri gitu, bawa nama gua dong. Gua mau, gua gas terus. Tapi karena gua bawa tim, lu tau gak tim 5 orang gua harus main. Ya. Ada Nyatuin tujuannya apa tuh kan belum susah. Susah. Emang Susah. jauh lebih ribet lah kalau tim. Nggak usah jauh-jauh kok. Ini ya. Ini aku jadi bocorin dikit. Dulu EVOS aja ya, EVOS ya. Pokoknya intinya alasan salah satu, meskipun ya memang ada salah satu kita ke SEA Games nggak juara, itu memang ada lah efek nominal, mungkin nggak berangkat, ada faktor kompetitif. Tapi faktor terbesar tuh ya pada saat itu tuh kayak motivasi kan kita kebanyakan dari 5 player SEA Games itu kan 4 EVOS ya. Itu udah kayak setelah MPL selesai, M1 juara itu motivasinya udah hilang. Nah, itu udah pecah belah gitu. itu yang menurut gua tuh motivasi itu yang paling penting buat kita dapetin juara gitu loh. Makanya tadi Benar, kayak lu benar, bilang, walaupun lu melihat kayak prize pool ini gede segala macam hal berpuluh-puluh juta dolar juga, kalau lu nggak apa sih namanya? Nggak bersatu as a team tuh susah gitu. Motivasinya nggak ada buat kesana yang 5 orang ini itu susah banget kok. Ya iyalah, semua. Soalnya kan lu orang kerja keras banget kan. Sehari lu orang main kurang lebih bisa 12 jam sehari, 12 bener jam, nggak? ya. 12 jam betul. Pas lu udah dapet itu piala, lu udah angkat. Rasanya itu pasti kayak banyak beban tuh yang akhirnya lepas gitu kan. Iya. Nah buat lu mulai lagi udah pasti susah. Pasti susah. Karena itu Capek, butuh break dulu lah. Nggak mungkin bisa langsung. udah setiap saat sih menurut gue kayak itu tuh hal yang kalau misalnya kita mau bandingin Dota, OG gitu ya mungkin gue kayak melihat mereka itu kan dari satu dari beratus-ratus ribu gitu loh. Tapi mereka pun juga break dulu. Skip berapa banyak turnamen di awal. Nah, awal-awal sebelum mereka masuk yang tahap Iya. keduanya kan, Iya. mereka juga ngomong kan, mereka ya Break dulu. break dulu. Emang harus. Capek lah. Capek. Orang mikir kayak, wah enak gitu. Orang cuma main game doang. Tapi Iya, aslinya nggak tuh tahu capek kita banget. waktu dulu jadi pro player tuh lu pikir enak gitu ya. Capek. Makanya gue bilang kayak kalau misalnya gue trade waktu gue sama apa waktu gue untuk juaranya itu, waduh kok itu sih udah Gila sih. nggak bisa di trade sih. Ya apalagi kayak lu yang udah berkeluarga punya anak tuh beda lagi itu udah nggak akan bisa sih. Eko kayak gua Eko dulu sampai gini, Eko tuh seminggu sekali pulang. Kalau aku seminggu masih curi-curi 2 kali. Itu pun kayak pulang tuh jadi misalnya kayak aku jadi kayak ingat libur Senin, aku pulang tuh antara Rabu atau Kamis. Pulangnya tuh pun malam selesai latihan, pagi udah balik lagi ya gitu loh. Jadi kayak menyempatkan waktu ketemu 2 kali. Nah, itu perjuangannya gila kalau punya anak, susah lah Bian. Belum lagi nanti dengan anak istri lu, dengan anak lu kayak tiba-tiba ketemu lu kayak nggak terlalu kenal itu. Males banget sih kalau nggak terlalu Itu kenal. kejadian banget di gue itu kok. Oh ya? Iya, lu tanya editor gue itu anak gue kok. Itu sampai waduh susah banget deket sama gue.
Baru-baru belakangan ini setelah gue balik ke Batam, setahun gue di Batam bersama keluarga gitu, akhirnya deket gitu loh. Nah, good Kalau lah. dulu, Iya dulu, aku ketemu anakku ketemu aku nolak gak kemarin. iya kayak susah sih. Iya kalau susah lah, nggak ada waktu soalnya Ada kan. waktu. Iya. Tapi emang harus banget loh orang tinggal gitu di GH. Sebenarnya nggak juga kan. Kayak Udil kan nggak tinggal di GH kalau kita. Karena dulu sih sebenarnya gini gue kayak Nggak dikasih. gini kok. Kalau aku tuh percaya banget dari kayak usaha itu nggak mengkhianati hasil lah gitu loh. Pokoknya harus all in. Gitu. All in. Lalu lihat all in yang terjadi di saat maksudnya di posisi itu di saat gue all in gitu. Di saat kami semua ini all in, apa yang terjadi gitu loh. Kayak dapat semuanya gitu loh. Tujuan goals kami ini dapat semua. Tapi di saat satu orang tuh nggak all in, nggak sama seperti kita juga, itu pasti goyang. Soalnya gini kok, di dalam tim tuh menurut gue itu satu aja yang dari penting. Cara menghargai gitu loh, menghargai satu sama lain. Lu mau menghargai di out game, in game itu kan menurut gue kan yang dinamakan menghargai kan. Betul. Lu pikir lah, ini gue jauh-jauh nih kan. Semua orang udah ngorbanin sesuatu buat di sini ya. gitu kan. Gitu. Lu dengan enteng lu cuma gue ajak latihan lu nggak mau gini. Ya, tai banget kayak gitu kan nggak mungkin kan. Bener. Nah, kenapa gue tuh udah kayak wah anjing gue lelah banget main kayak berlima ini udah kayak jadi satu. Makanya dari itu kayak andai kata kayak yang mereka berlima dulu itu yang awal-awalnya itu super bebal banget gitu ya. Kami bersatu gini tuh waduh. Susah sih kok. Susah lah. Ya, kecuali individual. Lu individual kan bawa nama lu sendiri. Iya, terus kayak lo latihan sendiri juga Lu latihan bisa sendiri kan. bisa. Nggak perlu Ya, chemistry. Nggak perlu chemistry. Iya. Nggak perlu lu kayak makan hati, misal lu kayak temen lu nggak cocok atau apa ya, bener-bener lu bisa ngontrol diri lu Iya, sendiri. kalau lo kalah juga gara lo sendiri Iya. gitu loh. Ah, bener. Lu kayak nggak merugikan orang lain dan lu juga nggak dirugikan orang lain gitu. Ya main Magic Chess lah. Iya. Dan lu kalau lu nggak berusaha, lu ya nggak juara, lu yang lima sendiri. Kalau sedangkan kalau di saat tim berlima, lu nya udah usaha, lu lihat satu orang nggak berusaha, lu nggak juara, pasti akhirnya ujung-ujungnya lu sakit hati kan. Iya. Ada kok. Itu di salah satu, misalnya di satu tim itu pasti ada satu orang yang kayak gitu, pasti ada. Dia tuh kayak merasa bahwa oh ya gue udah cukup nih teman-teman gue latihan kayak gini, gue juga udah cukup seperti itu gitu loh. Padahal itu nggak cukup sebenarnya secara kebersamaan. Yang gue suka ngomongin ke anak-anak gue juga kayak gitu sih. Kalau orang latihan, misalkan berapa jam sehari. Tapi kalau ada orang lain yang latihan lebih banyak dari lu kalau ketemu dia bisa menang nggak? Itu doang pertanyaan gue. Terus kalau emang gara-gara dia latihan lebih banyak lu kalah, ya berarti salahnya di sana. Harusnya lu latihan lebih banyak Lebih gitu kan. banyak. Kalau bisa bareng gitu. Ini game bukan game soal individual menurut gue. Lu mau ngapa-ngapain ya bareng ya, kecuali jangan mandi bareng gitu ya. Maksud gue kayak secara in game bareng ya di out game lu juga harus seperti itu. Yeah. Karena menurut gue tuh ya kayak sifat kita di out game sama di in game tuh sama loh menurut gue. Ini yang kayak dulu gue ngerasa dia ini kayak lebih frontal di out game, di gamenya juga Cocok main tank. cocok ya gitu. Tapi dulu dia paling jago buka map lo, zaman lu juara tuh. Nah, Dani dia. pertahanan gameplay susah gitu. Ya udah masuk kan. Dibanding Susah. orang yang ngejar tuh kan. Iya kan, juara sekali kan katanya kan jauh lebih gampang. Buat pertahanin juara kan lebih susah. Nah kayak RRQ dulu kan juara dia 2 kali ya dia NPL dia. Itu sih Susah itu. Susah itu. Hebat mereka. Hebat. Hebat tapi ya. Kayak Onyx tuh berapa kali? 9 kali itu susah. Hah, itu. 9 kali? Kan dia kan Ada lomba kecil-kecil gitu loh, kecil-kecil total 9 kali juara ya. tapi itu kelasnya itu dulu lumayan gede hadiahnya. 100 Ya 200. 75 juta gitu. Ya lomba-lomba. Gila. Gede lah waktu. Tapi zaman itu kan banyak yang belum mengejar gitu kan. Belum ngejar. Cuman kayak maksudnya di posisi mereka itu ya ibarat tuh kita pukul rata gitu loh sama. Bahwa Benar. kayak kelasnya itu sama gitu loh. Nah kalau sekarang ya Sekarang mah banyak banget yang jago banyak gila. banget yang jago. Sadis. Itu yang gue demen sih dari Mobile Legends, kayak regenerasinya ada gitu. Regenerasinya ada. Nggak kayak pemainnya itu tok gitu. Setiap season tato kita ngeliat orang baru yang tato naik gitu kan. Kayak ini lah player lu kan. Itu Ya, Nino. Nino. Itu juga. Nino dapetnya dari gratis kok. Dari apa? Nimo Superstar. Gratis. Penting banget buat dia kalau gratis. Nimo Superstar. Tahu kan? Nimo Superstar. Iya. Itu aku baru ingat Nino ini siapa? Benar. Dulu dia di timnya Variety. Anu. Timnya Variety, dia, Huba. Aduh, gue lupa 2 lagi siapa. Jadi tim itu Variety kan first picknya Aura kan. Soalnya kan dia kasih yang paling bawah buat pilih duluan.
Nah pas kegiliran kita pilih Nino. Dapat nih nonton. Ya gila banget ini sekarang. Nino tuh bagusnya orangnya nggak prideful gitu loh. Maksudnya nggak takut nanya. Kayak bang, ini gue salahnya di mana gitu loh. Nggak merasa dirinya paling jago lah intinya. Mau belajar. Makanya dia naiknya pesat banget. Iya pesat banget gila. Saya selalu mau belajar. Nggak takut di mata temen-temennya kayak aduh kok lu cupu sih masih gitu ya nggak tahu gitu loh. Nggak peduli dia. Dan juga kan dia lingkungannya bagus. Kalau misalnya dia player baru, lu coba jangan taruh dia alter ego gitu loh. Kita nggak tahu juga dia bakal jadi apa gitu kan. Misalnya dia player baru nih, kan biasa tuh player baru itu tergantung banget dengan lingkungannya. Lingkungan dia gitu loh. Lingkungan dan budaya. Pada mereka. Kayak budaya tim tuh masih bawa lah. Kayak EVOS budaya tuh sampai sekarang gameplay itu kan lumayan bawa dari zaman kita kok. Masih kayak nggak berubah lah. Kayak kalau lu mau lihat tuh kayak mungkin ya secara gameplay orang-orang, tapi identitas tim tuh kelihatan EVOS itu masih kayak bawa dari season kita kok. Kayak RRQ juga masih ada bawa identitas dari season 2 atau season 3. Kayak gameplay mereka tuh udah ada budaya gitu loh. Sama kayak di sepak bola udah kayak misalnya Barcelona. Mau sekarang melemah atau apapun tapi identitasnya tetap apa? Tiki taka misalnya gitu loh, ngerti kan? Itu kayak tim itu kebawa. Kalau semua tim pasti mempunyai identitas masing-masing. Tergantung coach ya kan? Tergantung coach. Kalau mau merubah paling besar ya harus merubah coach dulu. Ya tapi kan susah buat pemainnya bisa ikutin coachnya itu kan paling susah. Apalagi ada tipe coach yang apa kayak Beyond Yuzo itu kan udah semuanya dirangkap dia kan dari strategi draft gitu. Jadi kan kita bergantung banget sama dia gitu. Mereka Dan ada juga coach yang hanya draft. ya seperti Gitu. Ada juga yang seperti itu. ada Soal strategi ya modal usaha. dia hanya memberitahunya ya intinya nggak diatur sampai dalam banget. Tergantung coachnya lah. Tapi menurut gue yang bagus ya coachnya harus tahu semuanya. Nggak boleh lu cuma jago draft doang. Lu harus bisa bikin gameplaynya sesuai pemain-pemain lu juga. Ya udah, ini kan udah agak lama lah. Mau pertanyaan terakhir. Untuk Koko tuh, jadi kalau Koko pandangan Koko, kan lihat Koko tuh udah e-sport. Aku nih kayak pandangan aku kan kita e-sport, bikin e-sport baru, KPX nih. Pandangan Koko yang e-sport yang Koko udah kayak bisa dibilang udah established lah, kayak Altrico. Pandangan Koko lihat kita atau ada saran kritik buat KPX tuh apa, boleh lah Koko ngasih tahu, apa kayak ngasih petuah lah. Saran atau kritik? Atau petuah lah, supaya kayak kita KPX tuh kayak berkembang kan. Karena menurutku tuh ya, karena gini kok, industri ini kalau pokoknya aku udah belajar, jadi di industri ini karena kita tuh tidak bisa maju cuma satu tim maju. Kalau kita mau industri ini going big, benar-benar big, itu semua harus saling mendukung untuk semua going big semua. Jadi industri ini maju benar-benar akhirnya semua tuh going up. Itu yang aku harapkan itu. Jangan terburu-buru sih kalau menurut gue. Satu itu kayak banyak orang yang masuk ke e-sports buru-buru banget, pengen cepet juara, pengen everything cepet. Tapi the more lu ini kasih pressure ke pemain lu, lebih susah buat mereka juara lah. Kalau menurut gua. Kayak kalau emang, soalnya kayak lu nggak perlu kasih tahu pemain lu kayak lu harus juara season ini. Dia juga mau gitu juara season ini. Ya, itu kan psikologi. Dia main tiap hari buat apa kalau bukan buat juara gitu kan. Tapi kalau kitanya malahan makin menekan, wah makin susah kalau menurut gua ya. Terus kalau yang kedua, ya lo harus bisa percaya dengan tim lo. Ya kalau mereka itu dream team lo gitu. Kalau mereka ini udah terbaik yang lo bisa dapet, pasti mereka juga bakal do their best kalau menurut gua. Jadi kita juga sebagai owner pun harus bisa memberikan mereka itu kepercayaan gitu kan. Kita masih harus banyak belajar. Masih harus belajar lah tentang e-sport. Kalau menurut Koko ya, e-sport ini bakal going big, industri yang bakal besar banget atau Yes. banget. Itu jadi kayak Koko tuh udah punya vision tuh, ini bakal apa e-sportnya akan menjadi salah satu, pokoknya intinya menjadi salah satu tuh yang benar-benar besar ya ke depannya. On par sama basketball, bola gitu, menurut gua bakal selevel. If not, malahan melebihi e-sports. Tapi mungkin ya nggak sekarang, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Soalnya kalau dilihat kan, kebanyakan anak kecil sekarang pengennya main game. Ya. Dulu kalau kita masih pengennya main bola, main basket gitu kan. Jadi sekarang masih ada beberapa tuh yang masih beberapa ini kalau aku lihat tuh generasinya tuh masih ada yang generasi yang masih beberapa ada yang main game, tapi ada beberapa yang umur ini dulu kecilnya
masih main bola, apalagi 10 tahun 15 tahun lagi. Iya, kalau orang-orang kayak kita Yang semua sekarang udah 3 tahun punya anak anak. kita. Iya, Sekarang anak exactly. kita aja 3 tahun udah mainnya iPad kok. Makanya. Gimana kalau semua pro player dan lain-lain yang demen main game udah mulai punya anak? Nah itu. Nah, itu nanti 10-15 tahun lagi ya e-sportnya mungkin bakal di atas sepak bola itu masuk akal. Iya. Masuk akal. Kita bokap-bokapnya kan demennya nontonin e-sports ya. Nanti anaknya juga demen nonton e-sports pasti. Pasti. Iya. Ya benar. Jadi ini masih masa Anak lu demen nggak nonton Mobile Legend gitu? belum. Enggak. Belum, tapi dia kan udah mengerti Udah seneng. iPad, HP gitu, YouTube, game. Udah main game. Oh, udah main game. Iya, Minecraft banyak sih Coba, anak lu kecil. coba pikirin dulu. Ponakan gue semua juga main Iya, Minecraft. 4 tahun gue dulu nggak ada main game. Iya, kayak nggak gitu. ada. Nah, ini tuh masih masa transisi kok. Jadi gini, transisi itu ya dalam arti menurutku itu masih setengah, yang dulu itu masih kayak ngerti apa Yap. ngerti jadi setengah ini ngerti apa udah e-sport, dan setengah masih belum mengerti e-sport. Ini masih ada stigma negatif dan positif. Yap. Tapi 15 tahun lagi ini udah berubah menjadi positif. Yes. Industri bakal lebih gede gitu e-sport. Yes. Soalnya kayak kita udah lihat lah perkembangannya berasa banget. Lo orang juga pasti berasa banget dari awal lu terjun e-sports sama sekarang perkembangannya udah gila kan? Gila, cepet Dan banget. ini masih baru mulai menurut Iya, masih baru mulai lah, ini kita masih baru mulai banget nih, masih cetek. Masih belum nyampe bener-bener ke e-sportsnya. Kita aja kalau dibandingin kayak Eropa, Amerika masih ketinggalan 1-2 tahun. Gimana nanti? Mereka kan duluan soalnya e-sport. Iya. Cina gitu udah gila di Cina Cina e-sports. sih gila-gilaan sih. Iya. Nggak, tapi aku sekarang aku udah mindset, aku kadang meskipun aku punya vision bakal besar, tapi kadang kita harus tahu juga meskipun besar, kalau dengan kita tidak dibekalin, aku sekarang kan aku bukan untuk e-sport. Kalau kita tidak dibekalin pengetahuan atau kemampuan yang memang bisa membentuk e-sport, pasti akhirnya jalannya bakal gitu-gitu aja. Soalnya kayak ibaratnya gini loh. Basket segala macam gede karena bola, misalkan ada Messi, ada Ronaldo, ada Michael Jordan, ada orang-orang yang bener-bener go global gitu loh. Sebenarnya di gaming kita udah mulai kayak gitu. Kebayang nggak dulu di jalan kalau ke mall bisa ada yang minta foto sama lu? Mana mungkin kebayang Iya, pas lu baru mulai e-sports? Enggak. Iya. Dari pemain game. Iya, nggak mungkin lah. Tapi buktinya sekarang lu kalau kemana-mana dikenalin, ya kan? Ada yang minta foto. Ya sooner or later pasti bakal ada pemain yang membludak kayak Ninja gitu, udah dulu membludak kan, udah masuk semua acara TV di Amerika. Semua orang tahu, oh Ninja yang dapat jutaan dolar dari Fortnite gitu. Kita udah mulai ke sana lah. Jadi makanya menurut gua cuman tinggal masalah waktu doang buat e-sports ini naik terus bisa selevel sama olahraga-olahraga yang paling disukain sama orang. Di sini juga ada tuh kayak ROV tuh katanya. Apa tuh? AOV. AOV. Tapi di sana namanya beda kan. Oh iya, Jadi iya. Kalau kayak- di Cina iya beda beda namanya. namanya. Jadi kayak ada satu streamer gitu ya. Satu streamer itu kayak viewersnya banyak banget viewersnya. Jutaan ya? Jutaan. Iya di Cina gila loh kalau Per live hari stream. itu dia kayak banyak banget yang nonton. Wah, gila itu. Dia tuh kontrak tuh, dia umurnya 16 tahun. Dia tuh setahun tuh 10 juta dolar ya. Buset. Itu gila sih tuh, 16 tahun Nur, streamer. Kayak, hah? Dia ngapain? Terus gue tanya, dia pernah juara. Ya dia pernah juara gitu loh, dia pernah juara. Cuma dia tuh masih kecil gitu main. Tapi League of Legends emang gila. Soalnya kan biaya masuk franchise-nya aja puluhan Sekarang kali berapa? lipat. Sekarang Rakyat 36 juta dolar. 500M, yang berarti 500M. AOV kan bukan League of Legends. Ya bukan, cuma kan anaknya League Oh of Legends. anaknya ya Iya. anaknya. Oh itu jadi. Oh jadi ada ini ada sangkut Buatan, pautnya gitu. iya, Ya? buatannya sama perusahaannya. 500M kok. Muntun. Nah, slot MPL sama tahu mungkin kalau ke depan kalau ini benar-benar sukses dia ngembangin ke negara-negara luar, nggak bisa tahu ya, kita nggak tahu nih tiba-tiba nanti MPL 10 tahun lagi slotnya berapa? 150M. Ya mungkin bisa jadi kan. Bisa Kita jadi. nggak tahu ya kayak. Udah kayak investasi tanah ini sekarang slot MPL tuh. Ya Iya. buktinya ya tahu sendiri kan, slot MPL sekarang hanya dalam waktu 1 tahun 2 tahun menangnya berapa persen? Tapi kan itu yang enaknya main MOBA kan gitu. Nggak cepet bosen kan. Nggak cuman. Iya, soalnya kan MOBA dia update apa jadi kayak feel-nya fresh lagi gitu loh. Gini, aku yang ngerasa aku pernah main game MOBA ya. Pasti kalau orang yang benar-benar dasarnya suka game MOBA, aku pernah ngalamin bosan kayak Dota atau Mobile Legends. Tapi ujung-ujungnya kalau belum ada game Balik baru, lagi. belum ada game baru yang benar-benar lebih bagus, pasti aku balik ke game itu. Jadi kayak di Indonesia menurutku nih, jadi misalnya kayak ini grafiknya nanti ML turun, seret. Ini kayak cuma masa orang tuh lagi bosan. Tapi pasti ada masanya nanti. Yap. Ini belum ada game baru ya main ML lagi. Mainnya ML lagi, pasti. Kalau kayak gue, kalau lagi MPL off season, males main Mobile Legend. Tapi begitu lagi MPL, nggak tahu kenapa jadi pengen main gue.
Lu main-main. Iya, jadi pengen main Lu kalau ngikut di aja on lagi, season. hype gitu. Iya, kayak gue pengen nyoba nih kayak ini orang gitu kan. Tapi kalau off season yang males main gitu. Kalau lagi libur NPL gitu lu nggak main sama Nggak sekali. main sama sekali. Ini Nggak main sama sekali perubahannya bro, gede. saatnya di rumahnya kayak hotel loh. Kok nanti aku boleh ya, aku bikin konten apa? Bikin konten Kostum. apa? Janganlah. Kostum, pos alter ego, boleh nggak? Jangan. Kan bukan rumah gua, itu rumah orang tua gua. Di intercon. Intercon. Jauh nggak dari sini? Oh iya tadi yang lo bilang. Kita harus main ke rumahnya kok, sekali. Penasaran gua semua. Ya udah nanti kita main lah sekali. Jadi ada ruangan namanya ruangan basement. Untuk parkir ada basement untuk lounge. Basement untuk lounge. Ada lounge, ada tempat parkir. Ada tempat parkir, ada tempat melukis. 2,5 Itu namanya rooftop. M. Ada rooftopnya nanti dua. Terus ada thematic garden Jadi kepedulian masyarakat masih ada. di rooftop. Itu yang kita- thematic garden. Itu bikin dong kayak thematic garden. Jadi kayak ya taman-taman. Emang ada taman yang beneran Buktikan gitu? dengan PMI saja mereka bisa Kayak taman-taman buatan Nyokap lah. gua suka swasta membantu airin terus memberikan Maksudnya air, hah? Iya, taman tuh iya air. tamannya. Oh, lukis. Mama lu kok. Elunya Kan nggak pernah keluar rumah kan, jadi ya Mereka jarang keluar rumah. enggak, jarang banget. Cuma bokap kalau ke kantor tuh. isolasi mandiri. Kita kalau berikan elunya sembako main game gitu. mereka untuk Live stream kan, live stream. Dia ada barang, terus dia ada barang itu, barang CS bos Ya, tadi udah mahal. apa? Dia tahu lah pokoknya ada item-item mahal di CS. Apa lu invest di CS berhasil? Enggak dulu. Dulu tuh sebenarnya bukan invest, kayak suka aja makanya beli. Lu beli terus harganya tiba-tiba naik. Udah gila sekarang gue punya inventory di CS tuh 200-an juta harganya. Kalau misalnya dijual, Iya. lu dia jual. Enggak, Lu mau jual? nggak mau. Nggak mau. Naik terus tuh gila, udah nggak masuk akal. Lu beli Masuk berapa? akal. Modal berapa? Kecil, ya nggak kita juga misalkan let's say jadi mereka 2.000 bisa 3.000 membeli untuk yang dolar. lain. Sekarang nih udah Mampu jadi mereka kurang sudah lebih kita berikan berapa bulan kemarin masih bisa cuma kan dalam berapa tahun juga. Iya, dalam berapa tahun. 7 tahun kali Terus ya. mengalir. Tanah ya gitu dia. Iya udah kayak Itu item naik gitu. Terus sekarang tuh katanya lagi happening tuh NFT itu loh apa ya? Iya, NFT. NFT sumpah. NFT itu non fungible token. Jadi itu misalkan cara gampang mikirnya Masih tuh gini. memberikan donasi Let's say kepada lu mau beli Pemkot Jakarta art, Pusat. ya kan lu mau beli Untuk painting. pelayanan Biasanya kan lu lihat terus lu beli gitu loh, pakai duit. Kalau NFT itu lu belinya pakai Ethereum, biasanya kebanyakan pakai Ethereum, terus masuk ke komputer lu, terus nanti ada hak miliknya gitu loh. Ada hak milik gambar. Ya jadi kayak Jadi mereka jual. setiap kali itu gambar nongol, orang tahu itu yang punya lu gitu. Contohnya gitu. Kalau gitu masih ke depan tuh harga koin ini bakal naik loh. Ya udah. Tapi masih bakal naik nggak? Peningkatannya. Digital ya. Soalnya kan blockchain kan, Covid semua orang tahu kan blockchain. semua diketahui oleh Jadi blockchain itu basically dibuat untuk menggantikan bank. Jadi kayak lu kalau misalkan ngirim duit biasanya kan lewat bank. Nah. Kalau Dan ini kan puskesmas kan- blockchain teknologi itu lu ngirim duit itu dicek dengan ratusan ribu komputer, jutaan komputer buat ngecek ini beneran sah nggak ya yang punya Bitcoin ini lu mau dikirim ke misalkan editor lu. Nah itu yang cek tuh jutaan komputer terus nanti cek terus nanti ada daftarnya tek beneran gitu terus baru kekirim. Jadi lu udah nggak perlu bank gitu makanya itu dibuat blockchain. Makanya teknologinya sebenarnya bagus. Tapi rata-rata ya Pak ya. Lu merasa nggak isu di dunia ini kalau yang udah kayak isunya tuh lumayan booming itu bakal kejadian beneran? Rata-rata kayak contoh dulu ya kita nggak usah jangan jauh-jauh orang zaman dulu tuh pasti bayangkan aku pengen pesawat terbang itu kan booming tuh. Booming itu pasti belum ada pesawat terbang ternyata ada pesawat terbang beneran. Ini koin booming ya bakalan booming beneran menurutku ya. Tapi kita nggak tahu berapa tahun lagi itu nggak tah. bukan Tapi bakal booming beneran. Tapi intinya Soalnya gua- teknologinya bagus. ya, gue percaya sih sama teknologi terus digital. Itu gue percaya banget doa itu. Soalnya kan nggak semua orang mau kan buat apa punya dia punya daftar nama atau apapun di bank gitu loh. Ribet ya kita akhirnya banyak ketahuan Kalau yang blockchain ini mempermudah bagi semua. segala aspek sudah dipersiapkan dengan matang banyak kan yang oleh udah pemerintah punya kota blockchain administrasi teknologi. Jakarta Pusat. Awalnya kan nggak Tingkat masyarakat gitu ya. Sekarang udah banyak. Iya, dulu yang banyak banget lah berapa banyak kalau lu
tarik tali mah banyak banget yang kayak aduh it's a joke, Bitcoin tuh joke, scam, tapi ujungnya perusahaan mereka jadi investor Bitcoin. Bitcoin itu harganya berapa Sun? Itu banyak orang kayak mendadak. Untuk masyarakat. Itu gara-gara Bitcoin itu ya. Serem bener. Bapak gua dulu salah satunya gitu. Lu dulu pas belinya pas 20.000 gitu kan ya. Dulu kan harganya masih Wah 12 gila dulu juta. murah banget. Nggak kalau pas awal-awal mah gila. Kayak pennies bro, kayak misalkan satunya bisa Rp1.000 kali. Rp1.000. Terus lu tabung Iya. sampai 20.000 Bitcoin. Lu Kan jual. siapa yang mikir dulu kan Iya, nggak susah lah buat lu bisa mikir Iya. kayak gitu, kecuali lu datang dari masa depan Nah emang. itu sama aja jadi kayak ya orang yang menang tuh yang beli banyak juga jackpot doang gitu loh. Ya, sama aja kayak anggaplah orang yang itu menang jackpot kan. Cuma paling dihitung puluhan gitu. Mungkin Ya, dulu orang bayar pizza nggak punya cash, dia bayar pakai Bitcoin. 1 atau 3 Bitcoin, terus kalau sekarang berapa? 12 juta. Cuman pertanyaannya pasti ya itu orang udah jadiin duit juga kan, Ya, nggak jadi pada Bitcoin. saat itu. Iya makanya. Tapi jadi sekarang Bitcoin ini bakal naik terus ya, May? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah itu masih abu-abu juga itu ya. Iya. Udahlah. Ini karena Eko juga udah harus ini kok ya. Bentar lagi ada Kenapa konten. lu nyalahin gua? Kontennya bentar lagi ada konten memasak. Masak guys ya. Jadi aku Di udah channel terima kasih. Alter Ego. Di channel Alter Ego. Jadi aku terima kasih waktunya Pak Derwin, maaf udah merepotkan. Jadi ya ini aku bukan kita kan bukan kalau interview lah. Aku jadi ini kayak lebih ke arah kayak ya emang ngobrol santai aja guys. Oke, makasih waktunya, makasih Thank you, sarannya guys. Pak Derwin. Makasih Eko udah mau meramaikan hubungan baik. inframeku gitu. Oke, dadah guys. Thank you guys, dadah.